Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat datang kembali adik-adik mahasiswa di mata kuliah apresiasi komputer. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi kita tentang Microsoft Word. Ya, pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan materi tentang peralatan periferal, dan pada kali ini saya akan menunjukkan dan mendemonstrasikan tentang penggunaan Microsoft Word. Baik, saya akan membuka file Microsoft Word. Ya, ini adalah Microsoft Word di versi Windows 2010. Anda bisa akses di tombol start ini, kemudian Anda cari Microsoft Office, ya, folder Microsoft Office. Ya, kemudian Anda cari, pilih Microsoft Word 2010, klik ini, dan ini adalah tampilan muka atau interface dari Microsoft Word 2010. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tampilan muka dari Microsoft Word 2010. Di sini ada title bar, ya. Judul dokumen ini belum saya simpan, ya, belum saya ganti namanya, masih default dokumen 1. Kemudian di sini ada window management, ya, untuk mengatur jendela. Ini untuk minimize, memperkecil ukuran jendela. Ini restore, dan ini untuk menutup jendela Microsoft Word ini. Kemudian ini ada quick access toolbar yang kita bisa custom, kita bisa tambahkan quick access toolbar ini. Kemudian di sini, ya, mulai dari file sampai sini, ini adalah ribbon, ya, ini ada ribbon. Kemudian di sini ada roller, ya, horizontal roller. Kemudian di sebelah kiri ini ada vertical roller. Kemudian di sebelah kanan ini adalah vertical scroll bar. Kemudian di bawah ini tidak muncul, ya, jika ini kita perbesar nanti, atau ada 2 halaman lebih, ya. Kalau ada lebih dari 2 halaman, maka nanti akan muncul horizontal scroll bar. Kemudian berikutnya adalah ini adalah informasi dari dokumen ini, terdiri atas jumlah kata. Nanti ketika kita mengetik nanti akan muncul, ya, ini status bar. Kemudian ini adalah untuk mengatur tampilan, ya, untuk mengatur tampilan dari layar. Kita bisa memperkecil, ya, kita bisa memperkecil atau memperbesar, zoom in, zoom out, ya. Kemudian ini adalah tampilan untuk full screen dan lain sebagainya. Kemudian di tengah ini adalah kertas lembar kerja kita akan mengetik di sini, dan ini adalah posisi kursor. Kemudian kita ke menu-menu yang ada di ribbon ini, mulai dari file, ya, ada pilihan untuk menyimpan, save, kemudian save as untuk menyimpan atau mengubah nama dokumen. Jika kita ingin mengubah nama dokumen, kita bisa pilih save as, atau kita ingin mengubah ekstensi file dari Microsoft Word 2010, misalkan kita ingin ubah menjadi ekstensi PDF. Kemudian untuk membuka file, menutup, membuka halaman baru, ya, dokumen baru, untuk mencetak. Kemudian ini kita masuk ke menu info, ya. Di sini ada informasi tentang dokumen ini, ya. Ada juga tentang
identitas ya, identitas dari dokumen ini ya, dokumen properties. Kemudian ada pengaturan untuk memprotek dokumen. Kemudian ini adalah menu untuk menutup dokumen ini. Kemudian menu home ya, di sini ada menu clipboard ya. Kita bisa memotong, menyalin, menempelkan paste ini dari suatu karakter berupa huruf atau angka. Kemudian ada pilihan font ya, untuk mengatur jenis huruf, ukuran huruf. Kemudian kita ingin memperbesar ukuran, memperkecil ukuran. Kita juga bisa mengubah karakter ya, change case ini ya, change case. Kemudian kita juga bisa mengatur ketebalan huruf ya, apakah cetak tebal, cetak miring, garis bawah. Kita bisa menampilkan efek strike through ya, mencoret karakter. Ini subscript ya, misalkan kita ingin menuliskan rumus molekul suatu unsur kimia. Kemudian ini superscript, kita bisa menggunakan ini jika kita ingin menampilkan pangkat ya. Kemudian kita juga bisa memilih warna huruf ya, font color. Kemudian ini adalah menu paragraf. Kita bisa membuat bullet ya, dan numbering ya, poin-poin. Ini bentuk poin-poin tertentu. Ini adalah bentuk penomoran ya, supaya tampilan kita lebih rapi. Kemudian kita juga bisa mengatur rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri dari suatu paragraf. Kemudian ini untuk memberi shading ya, memberi warna bayangan. Nah, kemudian yang penting styles ini ya, ini kita gunakan ketika kita ingin membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Kita gunakan heading ya, yang ada di styles. Kemudian ini adalah menu untuk mencari ya, mencari huruf, nomor, karakter, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk replace ya, untuk mengganti kata-kata yang ingin kita ubah secara lebih mudah. Kemudian menu insert untuk menyisipkan gambar, tabel, bentuk ya, grafik atau diagram, link, kotak teks. Kita juga bisa menyisipkan header, footer, dan nomor halaman. Kemudian kita juga bisa menambahkan data berupa tanggal, waktu, objek, word art ya. Kita juga bisa menambahkan atau menyisipkan persamaan matematika dan simbol. Kemudian menu page layout ya. Ini adalah menu untuk mengatur margin ya, batas kanan, kiri, atas, bawah dari kertas. Kemudian kita juga bisa mengatur orientasi ya, dari kertas, apakah tegak atau mendatar, landscape. Kemudian ukuran kertas juga kita bisa atur, apakah nanti A4, kemudian kuarto, atau ukuran yang lain. Kemudian ini adalah untuk pengaturan kolom. Apakah kita ingin membuat satu kolom, dua kolom, tiga kolom, dan lain sebagainya. Bricks ini kita bisa gunakan ketika kita ingin membuat penomoran halaman yang berbeda antara bab satu dan bab yang lainnya, misal ya, itu bisa kita buat dengan memanfaatkan menu bricks ini ya. Kita gunakan next page ya, kita bisa gunakan ini. Kemudian berikutnya adalah yang sering kita gunakan di sini ya, paragraf ini kita bisa atur indent ya, indentasi dari paragraf. Kemudian ya, ini menjorok ya, menjorok ke kanan,
berapa inci atau berapa sentimeter. Kemudian kita juga bisa mengatur spasi ya antar paragraf ya, dengan paragraf yang sebelumnya dan sesudahnya kita bisa atur. Kemudian references ini, menu ini digunakan untuk membantu kita dalam membuat, ini adalah daftar isi ya, table of contents, daftar isi. Kemudian berikutnya di sini adalah menu untuk membuat kutipan dan bibliografi ya, membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Jadi di Microsoft Word ini sudah tersedia, kita tinggal memasukkan informasi dan nanti akan muncul daftar pustaka secara otomatis. Kemudian ini insert caption ini, jika kita ingin membuat daftar gambar atau bisa juga daftar tabel secara otomatis di Microsoft Word ya. Ini adalah menu untuk menyisipkan daftar tabel dan daftar gambar yang sudah kita buat judulnya di NAS dengan insert caption. Ketika praktikum Anda akan mempraktikkan hal-hal tersebut supaya Anda lebih mahir dalam menggunakan Microsoft Word yang berguna dalam membuat tulisan ilmiah. Kemudian ini adalah menu mailings ya, untuk membuat amplop, membuat label. Kemudian kita juga bisa melakukan mail merge di sini. Kemudian review. Nah, ini yang penting ketika kita ingin melakukan review atau proofreading dari suatu naskah atau dokumen. Nah, ini yang sering digunakan oleh dosen ketika melakukan proses bimbingan secara daring dengan mahasiswa. Nah, yang penting adalah di sini adalah menu ini, kita aktifkan track changes ini. Nah, ini untuk mereview dan melakukan proofreading pada suatu draft ya atau naskah. Ini juga sama ya untuk memberikan komen. Kemudian berikutnya adalah menu view. Menu view ini untuk menampilkan tampilan dari dokumen. Kemudian ini menu tambahan ya yang saya install, ini untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Ini juga tambahan. Baik, saya akan mulai melakukan pengetikan di kertas ini, kertas kerja ini. Misalkan seperti ini ya, tadi saya percepat. Kita sudah memiliki satu paragraf di kertas ini. Berikutnya saya akan coba mengoperasikan menu-menu yang ada di Microsoft Word ini. Pertama, Anda cermati di sini di home ini di jenis huruf. Secara default jenis huruf yang muncul adalah font Calibri dengan ukuran 11, dan ini kita bisa ubah. Saya akan ubah ke Times New Roman ukuran 12. Kita bisa pilih di sini 12, atau kita juga bisa gunakan yang di sini ya. Kemudian berikutnya saya ingin membuat paragraf ini menjadi rata kanan kiri. Saya klik ini. Kemudian saya ingin buat kata pertama ini cetak tebal ya, kata kedua cetak miring, kata ketiga saya buat garis bawah seperti ini. Kemudian setelah koma ini saya akan ubah warna huruf menjadi warna biru ya. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya saya ingin menyalin paragraf ini ke paragraf berikutnya. Saya blok ya, kemudian saya tekan enter. Kita bisa paste ya. Nah, di sini untuk
mengcopy paragraf ini, kita bisa juga dengan tekan copy atau tekan Ctrl plus C. Ya. Saya ulangi, saya gunakan menu ini, copy, kemudian saya paste sini. Sekali lagi, ya, 1, 2, 3, 4, kita punya 4 paragraf. Kemudian berikutnya saya akan mengatur paragraf, ya. Paragraf ini saya akan mengatur jarak, ya, spasi, ya. Spasi paragraf ini before-nya saya buat 0, dan after-nya juga saya ubah menjadi 0. Ya, ini. Kemudian spasinya saya buat tetap, ya, multiple ini, ya. Saya ubah saja menjadi double. Oke, seperti ini. Kemudian paragraf kedua ini saya ubah menjadi rata kanan. Paragraf ketiga saya ubah menjadi rata kiri. Maaf, ya, paragraf kedua saya ubah menjadi rata kiri, paragraf ketiga saya ubah menjadi rata kanan. Sedangkan paragraf terakhir saya buat menjadi rata tengah. Ini jika terlalu lebar saya perkecil, spasinya menjadi 1,5. Oke, nah, seperti ini. Kita bisa mengatur marginnya, ya. Margin ini kita bisa atur. Oh ya, sebelumnya satuan yang ada di Microsoft Word ini masih menggunakan inci. Nah, saya akan ubah dulu sehingga menjadi centimeter. Klik file, kemudian option, ya, kemudian pilih advance, ke bawah, scroll ke bawah. Dan di sini Anda akan menemukan show measurements in unit of, nah, ini inci, kita akan ubah menjadi centimeter. Oke, nah, ini sudah berubah menjadi centimeter, ya. Kemudian kita kembali ke margin, ya. Kemudian kita kembali ke margin, kemudian kita bisa custom, kita bisa atur margin dari kertas ini, batas atas, ya. Kita bisa buat 3 cm, kiri ini lebih lebar 4 cm, ya. Kemudian bawah, batas bawah 3 cm, dan batas kanan 3 cm. Kemudian orientasinya saya buat tetap portrait, ya, tegak. Oke, seperti ini. Kemudian ukuran kertas, ya, ini ukuran kertas secara default yang terpilih adalah letter quarto. Saya akan ubah menjadi A4. Nah, ini A4 sudah, ya. Berikutnya saya akan coba ubah paragraf ini dari 1 kolom menjadi 2 kolom. Ya, ini tampilan jika paragraf yang sudah kita ketik, ya, diatur menjadi 2 kolom. Seperti itu. Kemudian kita bisa kembalikan lagi menjadi 1 kolom. Kita juga bisa menyisipkan gambar, ya, insert, kemudian misalkan shapes atau picture. Saya coba sisipkan picture, ya, gambar dari file yang ada di folder komputer ini. Nah, misalkan ini insert. Ya, gambar sudah disisipkan di kertas ini. Nah, kita bisa atur gambar ini supaya posisinya lebih rapi. Kita bisa
atur dengan klik kanan ya, pilih wrap text. Kita bisa pilih di antara beberapa pilihan ini. Ini adalah tampilannya ya. Jika square seperti ini, type seperti ini, true ya, top and bottom, behind text ya, gambarnya pindah ke belakang teks atau di depan teks ya, jadi teks terhalang oleh gambar. Saya coba pilih square saja ya. Nah, square seperti ini. Kita bisa ubah ya, kita geser ke kanan, pilih ya, sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Misalkan seperti ini. Kemudian berikutnya Anda bisa melihat di status bar ini bahwa sudah terdapat sebanyak 276 kata dalam halaman pertama ini. Kita bisa tambahkan nomor halaman di sini, insert, kemudian page number. Kita bisa pilih apakah nanti nomor posisi ada di atas ya, di atas kertas, di atas halaman, atau di bawah atau di bawah halaman. Saya ingin pilih yang di atas, posisi di sebelah kanan atas ya, seperti ini. Maka akan muncul nomor halaman di bagian header ya, ini adalah header. Jika kita klik 2 kali di teks ya, 2 kali, maka yang masuk adalah posisi kursor kita di teks. Kemudian jika kita ingin kembali ke header, kita klik 2 kali di atas ini. Kita bisa lakukan pengubahan jenis huruf ya. Jenis huruf ini secara default Calibri, saya ubah menjadi Times New Roman ukuran 12 ya. Kemudian berikutnya ini kita bisa ubah juga tampilan dari nomor ini. Misalkan kita ingin percantik ya, seperti ini, atau warna hijau ya, atau warna yang lain ya, tapi mungkin jadi lebih aneh ya, saya biarkan saja warnanya tetap hitam. Baik, demikian penjelasan singkat ya pada pertemuan ini. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan cara menggunakan Microsoft Word ya. Kita akan mengeksplor lagi menu-menu yang ada di Microsoft Word ini untuk penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa, supaya Anda bisa lebih mahir dalam menggunakan Microsoft Word ini. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.